Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda yang solih dan solihah? Bunda harap semuanya dalam keadaan sehat. Baik, hari ini kita memasuki materi tema 7 Indahnya Keberagaman di Negeriku, subtema 2 Indahnya Keberagaman Budaya Negeriku, pembelajaran 4. Selamat belajar. Mari kita baca teks berikut ini. Ragam pakaian adat di Indonesia. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya, pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakainya dalam masyarakat. Contohnya, pakaian raja, kepala suku, atau bangsawan berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Apa saja nama-nama pakaian adat di Indonesia? Berikut beberapa nama pakaian adat di Indonesia. Pakaian adat dari Nangro Aceh Darussalam bernama Ele Balang. Dari Sumatera Utara bernama Ulos. Kemudian dari Sumatera Barat bernama Bundong, Kanduang, Limpape, Rumahnan Gadang. Kemudian dari Riau, Pekanbaru, pakaian tradisionalnya pakaian tradisional Melayu. Kemudian dari Kepulauan Riau, pakaian adatnya bernama Teluk Belangga dan Kebaya Labuh. Sumatera Selatan bernama pakaian adat Aisan Gede. Dari Jambi, pakaian adat Jambi. Dari Bengkulu, pakaian adat Bengkulu. Baiklah, tadi adalah beberapa contoh pakaian adat dari berbagai macam daerah ya. Di sini Bunda akan menjelaskan tentang keunikannya. Keunikan dari pakaian adat yang ada di gambar ini ya. Baik, yang pertama pakaian adat pria menggunakan penutup kepala berupa udeng, memakai baju berupa jas berkerah maupun berbagai jenis baju asal rapi, kamen, saput, keris, serta selendang. Yang kedua, pakaian adat wanita menggunakan sanggul, kebaya, kamen, bulang pasang, dan selendang. Yang ketiga, dalam acara-acara resmi, pakaian adat pria dan wanita biasanya tidak memiliki penutup bahu dan lengan. Yang keempat, biasanya menggunakan aksesoris tambahan berupa bunga cempaka kuning, bunga cempaka putih, dan bunga kamboja. Kemudian ini ada dari pakaian adat Kalimantan Barat. Keunikannya adalah baju adat dari Kalimantan Barat disebut dengan King Baba untuk pria dan King Bibinge untuk wanita. Bahan pembuatnya yakni kulit kayu ampuro atau kapau. Yang ketiga, kelengkapan hiasan baju adat yang digunakan yakni bulu burung enggang. Burung ini sendiri adalah hewan khas Kalimantan dan sudah langka. Yang keempat, pakaian adat wanita dipercantik dengan hiasan manik-manik serta perhiasan gelang dan kalung. Gelang khas yang biasa disebut dengan jarat tangan. Kemudian, pakaian adat berikutnya adalah dari Jawa Barat. Keunikannya, pakaian pria menggunakan penutup kepala yang disebut dengan bendo. Kemudian yang kedua, pria mengenakan pakaian jas takwa dengan kain dodot, dilengkapi kalung dan keris yang diselipkan di pinggang. Yang ketiga, pakaian adat wanita mengenakan kebaya dengan ikat pinggang yang disebut dengan beber. Yang keempat, kain yang dikenakan kain adalah kain kebat. Yang kelima, sebagai pelengkap adalah mengenakan mahkota hiasan rambut yang digelung, cukung, dan diberi untayan bunga. Kemudian selanjutnya pakaian adat dari Sulawesi Selatan. Keunikannya yang pertama adalah pakaian adat wanita bernama baju dodo, terbuat dari kain muslin. Sedangkan pria bernama baju baladada, terbuat dari kain lipa sabe atau lipa garusuk. Yang kedua,
pria menggunakan penutup kepala bernama pas sapu yang terbuat dari daun lontar. Yang ketiga, aksesoris yang digunakan seperti gelang keris lempang atau rantai sembang, sapu tangan, kepingan-kepingan logam, kalung, bando emas, dan cincin. Kemudian, pakaian adat dari Jambi. Keunikannya, bahan kain yang digunakan untuk pembuatan pakaian adat ini terbuat dari kain berjenis bludru. Yang kedua, untuk pria menggunakan penutup kepala yang menjulang tinggi. Yang ketiga, pria menggunakan celana cangge dan sarung songket beserta sabuk kuningan. Yang keempat, pakaian wanita menggunakan penutup kepala bernama pesangkon. Yang kelima, sarung songket yang dikenakan pihak wanita terbuat dari bahan sutra. Baik, tadi kalian sudah mengetahui ya beberapa keunikan dari pakaian adat masing-masing daerah. Nah, kalian juga harus mengetahui ya kegiatan apa yang harus dilakukan untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan acara karnaval pakaian adat saat peringatan Hari Kemerdekaan. Yang kedua, menggunakan pakaian adat pada acara pernikahan. Yang ketiga, menggunakan pakaian adat bersama-sama pada hari tertentu. Keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Setiap daerah mempunyai pakaian adat, begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat bagi wanita Minang disebut dengan limpape rumah nan gadang. Pakaian adat limpape rumah nan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Berikut ini adalah bagian-bagian dari pakaian adat limpape nan gadang. Bagian paling atas adalah penutup kepala berbentuk runcing menyerupai atap rumah Minangkabau. Penutup kepala ini disebut dengan tungkuluak. Namun, para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut dengan suntiang. Bahasa daerah kamu juga mengetahui bahwa pakaian adat di Indonesia. Selanjutnya adalah baju adat yang disebut dengan baju Batabué. Baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Corak hiasan benang emas beragam. Pada pinggir baju ada batas yang diberi benang emas disebut dengan minse. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung disebut dengan lambak. Kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket. Wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut dengan selempang. Sebagai pelengkap, pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan. Perhiasan dikenakan berupa gelang dan kalung. Gelang biasanya disebut dengan galang, kalung biasa disebut dengan dukuah. Baik, tadi kalian sudah membaca ya tentang keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Sekarang kalian tuliskan ide pokok yang terdapat pada setiap paragraf. Paragraf yang pertama, pakaian adat Minang adalah limpape rumah nan gadang. Paragraf kedua, pakaian adat limpape rumah nan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Paragraf ketiga, bagian penutup kepala berbentuk runcing disebut dengan tungkuluak. Paragraf keempat, baju Batabué melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Paragraf kelima, pakaian adat wanita dilengkapi gelang dan kalung. Kemudian selanjutnya, informasi baru apa yang kalian dapatkan dari bacaan tersebut? Baik, informasi baru yang pertama adalah pakaian adat bagi wanita Minang disebut dengan limpape rumah nan gadang. Yang kedua, pakaian adat limpape memiliki bagian-bagian yang unik. Yang ketiga, bagian penutup kepala berbentuk atap rumah Minangkabau yang disebut dengan tungkuluak. Yang keempat, baju Batabué penuh dengan hiasan benang emas. Yang kelima, baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut dengan lambak. Yang keenam, wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut dengan salempang. Pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan gelang dan kalung. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.